Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Reza Nugraha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep data mining beserta contoh dan implementasinya. Untuk hal yang akan dibahas, di sini ada 3. Yang pertama ada pengertian data mining, yang kedua ada fungsi data mining, yang ketiga ada metode dan contoh data mining. Untuk di sini ada definisi data mining. Untuk pengertian data mining adalah proses pengumpulan sebuah informasi penting pada suatu data yang berukuran besar. Untuk pengumpulan data tersebut dapat dilakukan melalui proses perhitungan statistika, matematika, maupun penggunaan teknologi AI atau kecerdasan buatan. Istilah dari data mining sendiri dapat berarti penambangan data yang berbentuk sebuah tool atau alat-alat untuk melakukan analisa dengan teknik penyaringan informasi secara lebih akurat. Teknik tersebut biasanya dilakukan untuk menemukan beberapa pola-pola tertentu yang masih memiliki relevansi dengan goals atau instruksi dari pengguna atau user. Lalu ada fungsi dari penerapan data mining. Untuk fungsinya sendiri ada 7. Untuk yang pertama ada association. Association merupakan proses mengidentifikasi relasi atau hubungan dari setiap kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi pada suatu waktu tertentu. Lalu yang kedua ada classification. Classification berfungsi untuk menyimpulkan beberapa definisi karakteristik pada suatu grup atau kelompok. Contohnya adalah pelanggan yang berpindah layanan disebabkan karena kalah bersaing dengan pelanggan lain. Lalu yang ketiga ada clusterization. Clusterization merupakan proses mengidentifikasi kelompok dari produk ataupun barang yang memiliki karakteristik khusus. Lalu yang keempat ada deskriptif merupakan fungsi untuk tujuan memahami lebih dalam mengenai data, sehingga Anda dapat mengamati setiap perubahan perilaku pada informasi tersebut. Lalu yang kelima ada forecasting. Forecasting merupakan teknik peramalan data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai nilai suatu data di masa yang akan datang sesuai pengumpulan informasi dengan jumlah informasi yang besar. Contohnya ada data terkait peramalan jumlah dosen yang masuk pada perguruan tinggi negeri. Lalu yang keenam ada prediktif. Prediktif adalah fungsi yang digunakan untuk menjelaskan suatu proses dalam menentukan sebuah pola tertentu pada suatu data. Pola tersebut digunakan oleh berbagai variabel yang ada pada data tersebut. Lalu yang ketujuh ada sequencing. Sequencing adalah proses identifikasi tiap hubungan yang berbeda pada periode waktu tertentu. Contohnya, sequencing adalah pelanggan yang mengunjungi sebuah pertokoan secara terus-menerus atau berulang. Lalu di sini ada metode pengembangan data mining. Tahapan yang dilakukan dimulai dari tahap bawah, yaitu data yang masih berbentuk raw hingga masuk pada fase akhir, di mana untuk mencapai fase akhir tersebut diperlukan beberapa tahapan sebagai berikut. Untuk yang pertama ada data cleansing, yaitu fase di mana data masih tidak lengkap, yang mengandung pesan error dan tidak konsisten, sehingga diperlukan untuk melakukan pembersihan data lebih lanjut. Lalu yang kedua ada data integration, yaitu proses terjadinya integrasi data di mana sumber data yang berulang-ulang serta dapat dikombinasikan dengan file lainnya ke dalam suatu sumber. Lalu yang ketiga ada selection. Pada tahap ini data yang relevan dan sesuai dengan analisis dapat dipilih pada informasi seleksi tersebut. Lalu yang keempat ada data transformation, di mana data yang telah dipilih akan ditransformasikan ke dalam bentuk yang cocok untuk prosedur penggalian lebih lanjut dengan cara melakukan proses normalisasi dan agregasi. Lalu yang kelima ada data mining. Pada tahapan ini termasuk pada langkah-langkah utama untuk mengekstrak pola yang berpotensi sebagai sumber informasi yang berguna. Lalu yang keenam ada pattern evaluation. Pada tahap ini masuk pada pola atau skema yang menarik dengan mempresentasikan pengetahuan yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil pengukuran atau measure yang telah dilakukan. Lalu yang ketujuh ada knowledge representation, yang merupakan tahap yang terakhir, di mana hasil informasi berupa pengetahuan yang berhasil diperoleh akan disajikan atau divisualisasikan kepada pengguna atau user.
Lalu yang kedua di sini ada teknik dalam penambangan data. Untuk teknik dalam penambangan data terbagi menjadi dua, yaitu teknik klasik dan teknik generasi berikutnya. Untuk teknik klasik sendiri adalah metode statistik yang merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari sekumpulan data beserta deskripsinya untuk dijadikan sebuah laporan informasi penting dan membuat keputusan yang tepat. Keuntungan dari menggunakan statistik sendiri adalah mampu menampilkan informasi terkait basis data atau database secara lebih terstruktur dan user-friendly. Lalu yang B ada teknik generasi berikutnya. Teknik yang termasuk generasi masa ini adalah decision tree atau pohon keputusan yang merupakan model prediktif yang mana menyerupai seperti pohon. Di setiap node dalam struktur pohon tersebut sudah mewakili pertanyaan untuk kebutuhan pengelompokan. Lalu di sini ada contoh penerapan konsep data mining. Yang pertama ada market analysis. Contoh yang pertama, data mining juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung target pemasaran bisnis, CRM atau Customer Relationship Management, cross-selling, dan segmentasi pasar customer. Lalu yang kedua ada data warehouse. Data warehouse merupakan tempat penyimpanan data dari berbagai sumber yang dijadikan ke dalam one storage saja atau terpusat. Tujuan dari implementasi sistem ini adalah untuk mengkonstruksikan proses data cleaning, transformation, integration, dan fitur yang lainnya. Lalu yang ketiga ada basis data relasional yang merupakan fitur koleksi dari sebuah tabel, di mana setiap tabel tentu saja memiliki kolom dan baris. Kemudian, bahasa query yang sering digunakan untuk merencanakan kebutuhan database adalah SQL. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini, data mining adalah salah satu cara untuk mengumpulkan informasi atau data dengan ukuran yang besar. Terdapat 7 kegunaan dari penambangan data, yaitu association, classification, clusterization, descriptive, forecasting, predictive, dan sequencing. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.